Mantap. Oke, baiklah teman-teman. Kita mulai tutornya. Buat yang pertama-tama aku bakal ngebahas terkait UTS tahun kemarin, UTS tahun aku, 2024-2025. Habis itu kalau misalnya kita masih ada waktu, kita bakal bahas kuis kalian. Kuis lagi. Diskusi kelompok atau kuis ya? Iya, lupa. Itu diskusi kelompok harusnya singkat aku judulnya. Diskusi Kelompok. kelompok kok. Iya, Nggak betul. ada kuis. Oke, baiklah. Sip. Oke, jadi yang pertama, misalkan kita punya himpunan kata asal X gitu ya, A, B, C, D, E dengan distribusi peluang P peluang A itu 0,2, B 0,35, C 0,17, D 0, dan seterusnya. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding prefix free optimal dari X dan minta dibandingin panjang encodingnya dengan HX gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya ya nggak tinggal, mengaplikasikan algoritma Huffman aja, yang si tabel-tabelan itu. Salah satu tips harusnya disampaikan juga sih sama Bu Prita, itu better ketika kita bikin tabelnya, itu kita urutin dari yang peluangnya paling kecil. Berarti kalau di sini oh sorry. Berarti kalau di sini dari D terus ke C, terus ke A, terus ke ke E, habis itu ke B. Berarti dari D, ya aku mau warna oranye ya. Nggak usah. Dari D, habis itu, sorry. Dari D, habis itu ke E, habis itu ke C, kenapa sih? Ke C, habis itu ke A, habis itu ke E, dan habis itu ke B. Ke B. Dan kita tulisin ininya. Sorry. Oke, ini berapa tadi? 0,03, 0,17, 0,2, 0,25, sama 0,35. Oke, habis itu algoritma Huffman itu setelah kita mendaftarkan setelah inisialisasinya itu kita daftarin semua anggota himpunannya, kita pilih 2 anggota yang peluangnya paling kecil. Berarti di sini D sama C kan ya, kita kasih untuk yang peluangnya lebih kecil kita kasih encoding-nya 0, terus yang lebih besar dikasih encoding 1. Oke. Setelah itu ya ribet aja sih sebenarnya gambar tabelnya. Tapi kalau yang mau rapih ya. Oke, kemudian abis itu peluangnya kita tambahin dari yang tadi kita pilih. Berarti ini kita 0,2, 0,2, 0,25, 0,35. Dan kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Berarti di sini yang paling kecilnya 0,2 sama 0,2 kan ya. Ini harusnya seingat aku bebas aja, mau ini yang dikasih 1, mau ini yang dikasih 0, biar enak aku biasanya ya kita kasih 0 aja yang paling kiri gitu ya. Habis itu kita tak jumlahin, berarti kita dapat 0,4, 0,25, sama 0,35. Nah, kemudian, nah ini sebenarnya effort aja sebenarnya. Gampang kok, berarti ini yang 0 dan ini yang 1, karena 0,25 sama 0,35 kecilan 0,25. Habis itu dijumlahin kita dapat 0,4 sama 0,6. Dan ya tentunya ini 0, ini 1, dan selesai gitu ya. Kayak gitu. Oke, berarti tinggal kita buat encodingnya masing-masing. Nah, ini kita ngikutin dari yang urutan ini aja. Berarti kalau dari D, nah cara buat lihat encodingnya, tentunya kita ngelihat ininya ya. Ini aku kayaknya better bedain warnanya deh. Kita lihat dia tuh termasuknya di mana gitu. Duh, nggak bisa dipilih banyak. No.
Entar kita warnain satu-satu. Oke, jadi kalau di sini berarti, kalau kita lihat dari D, itu kita lihat dari paling bawah, itu kan masuk ke kode yang 0 di sini, kode 0 yang paling bawah, habis itu kita lihat lagi ke atas, dia masuk ke yang 0,2 yang dipilih di sini berarti dia 0 juga, jadi ini ada 0, 0. Terus dia di awalnya dia terpilih kodenya 0, jadi 0, 0, 0 kayak gitu. Kemudian kalau yang C, itu sama kita lihat ke bawahnya, dia masuk ke yang 0,4 ini berarti punya 0. Habis itu setelah ini dia masuk ke yang 0,2 ini, kita masukin 0, tapi dia di awal masukinnya dapatnya 1, kayak gitu. Habis itu kita lakukan hal yang sama untuk selanjutnya, dia A ini masuk ke yang 0,4 berarti 0, habis itu dia masuk ke 0,2 sendiri, jadi 0,1. Habis itu yang E, ini belum diwarnain. Berarti dia masuknya ke sini yang 0,6 berarti 1. Berarti 1 dan dia masuk ke yang 0 berarti 0. Terus yang B itu dia masuk ke 0,6 yang 1 terus dia sendiri 1. Kayak gitu. Ini berarti udah dapat encoding-nya. Habis itu kita hitung panjang encoding-nya yaitu si IF ya. Si IF kalau nggak salah rumusnya. Dan yang dengan cara menghitungnya adalah kita jumlahkan semua elemen yang ada di X, itu peluangnya, juga panjang encoding-nya. Panjang maksudnya panjang encoding masing-masing elemen gitu kan ya. Oh, salah. IF. Oke, berarti kalau mau ngikutin peluang yang ini kita ikutinnya di sini aja ya, udah berurutan. Berarti 0,03 dikali D panjangnya 3 karena 000, habis itu 0,17 dikali 3, habis itu ditambah 0,2 dikali A panjangnya 2, habis itu peluang E 0,25, panjang encodingnya 2, dan terakhir B itu 0,35, panjang encodingnya juga 2. Oke, dan kalau dihitung-hitung, dapatlah dia harusnya 2,2. Kayak gitu. Easy lah, easy ini mah. Yang penting effort aja. Semoga ada ya soal ini, amin. Sangat berdoa. Pas tahun aku ini juga yang didoakan hadir di soal UTS. Dan untungnya beneran keluar. Belum selesai. Ada HX-nya si entropi-entropian ini. Entropi ini rumusnya agak rumus ya emang ya. Ya nggak apa-apa. Adalah kita jumlahkan semua X elemen himpunannya, peluangnya, dikali log 2. Tolong ingat log 2 ya teman-teman, jangan len. Nggak tahu kenapa saya dulu kemarin ingetnya len, jadi salah nomor satunya. Gitu. Oke, dan ya udah berarti tinggal tuliskan ya. Dari 0,03 log 23 log 2 0,03 sorry, dan lanjutannya sampai 0,35 log 2 0,35 kayak gitu. Dan setelah dihitung-hitung, ini nanti kalian bakal dapat harusnya sekitaran 2,0809 kayak gitu. Itu udah pembulatan banget ya. Jadi kayak aku awalnya tadi ngitung masing-masing dibuletin terus dibuletin lagi. Better kalian kan pasti harusnya boleh pakai kalkulator ya. Kalau nggak boleh agak gimana ngitung log 2. Itu better ya kayak magnum lah dulu.
disimpan di variabel biar, penjumlahannya tetap akurat, kayak gitu. Oke, itu buat nomor satu tentang algoritma Huffman, harusnya mudah. Kemudian lanjut kita ke nomor 2, ngomongin terkait pembuktian entropi-entropian. Yah, ini susah, aku nggak berhasil. Susah, jadi susah. Nggak deh. Kalau kalian ngerjain pembuktian-pembuktian yang di PPT bisa jadi kemungkinan keluar ya, karena, yang dibuktikan di nomor 2 ini literally teoremanya ada di PPT, tapi ya nggak dibuktiin, jadi ya latihan lah pembuktian yang ada di PPT, seperti itu. Oke, baiklah buat yang ini aduh, aku nggak nulis dengan baik ini gimana tadi ya. Jadi kita, lebih ke nyamain aja, buat caranya kita lebih ke nyamain aja sisi kiri sama sisi kanan gitu ya. Buat yang sisi kiri kan HX itu adalah, penjumlahan ya minus tentunya ya, P ya bisa dibilang PXY PXY log 2 PXY gitu kan ya. Tapi karena ini bentukannya 2 variabel berarti sebenarnya ininya 2, sigmanya 2. Yang untuk X-nya dan ini untuk Y-nya. Ya log 2. Biasanya kan kalau kita punya apa namanya? Punya kesamaan atau persamaan, better kita bongkar yang ribet, which is ini. Nah, kita bakal bongkar ini dengan memanfaatkan dia, PX itu sama dengan, PY dikali PX diketahui Y, gitu. Jadi kita bakal punya, ini gini-gini, PXY, tapi yang pertamanya kita bongkar yang di dalam logaritmanya. Jadi ini sama dengan PY, PXY, PX diketahui Y. Nah, kemudian kita bakal make sifat logaritma. Ya, ini XY gitu ya, sama aja ya. Nggak paham lah ya kalau jadiin satu sigma. PXY, kalau kita punya apa logaritma terus si yang di dalam logaritmanya dikaliin, artinya kan itu si logaritmanya dijumlahkan ya, penjumlahan logaritma. Jadinya kita punya logaritma 2PY, logaritma 2PY ditambah logaritma 2 PXY. PXY. PX diketahui Y. Oke, dan abis itu ya dipisah aja sih, pakai sifat. Ini sifat logaritma. Definisi PXY. Oke, terus dibongkar aja. Bongkar. Bentar. Berarti kita punya XY, PXY log 2 PY. Sip, log 2 PY. Dan ditambah XY, PXY, PXY log 2 PX diketahui gitu kan ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ini jadi HY, ini jadi HX diketahui Y.
tinggal kita mengubah depannya gitu. Nah, untuk mengubah depannya itu, ini aku tulis ulang, bukan tulis ulang, yang ini aku tulis sebagai 2 sigma, atau gini deh, kayak gitu. Eh, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya, apa namanya, kita punya kejadian, kita punya peluang, terus aku bakal kayak gini, oh, ulangi sebentar. Nah, abis aku ubah kayak gini kan bebas ya mau X-nya duluan atau Y-nya duluan yang diiterasikan, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, di sini aku bakal mengiterasikan X-nya duluan. Nah, di sini suku yang ini kita kan, log 2PY ya, nggak ada hubungannya dengan, eee nggak ada hubungannya dengan X gitu ya, nggak ada hubungannya dengan variabel X, sehingga, atau kita pisah dulu ya, tinjau suku ini K1, ini K2, biar lebih ini sih, lebih rapi aja. Tinjau suku K1. Nah tadi ya, si log 2PY itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan variabel X, jadinya aku bisa istilahnya mengeluarkan si X-nya jadi punya si PXY aja gitu, kayak gitu. Jadinya aku bisa tulis dia sebagai Y dikali X PXY. Kayak gitu, log 2 PY. Sah, kayak gitu. Kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya suku ini, yaitu kan berarti penjumlahan untuk setiap X, X sama dengan XI, Y sama dengan YJ gitu misal ya. Kayak gitu, kan berarti itu sama aja kayak, X-nya bebas apapun, ya ini kayak peluang ya, X-nya bebas apapun, Y-nya YJ gitu kan. Kalau kita jumlahin semua, karena kan berarti, X sama dengan peluang ketika X sama dengan XI dan Y sama dengan YJ, X sama dengan X1 dan Y sama dengan YJ, X sama dengan X2, Y dengan YJ, sampai X sama dengan XM misalnya, dengan Y sama dengan YJ, yaitu semua kejadian si X. Nah, artinya kan, si total ini tuh sama aja kayak nyari peluang YJ gitu. Paham nggak kenapa? Ya kayak karena itu kan ya, karena balik lagi, ini kan sebenarnya dan gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan YJ dan X juga sama dengan XI. Tapi balik lagi, X-nya tuh tadi bisa apa aja, bisa X1, bisa X2, bisa X3, karena ini kan peluangnya udah dijumlahin semua kan. Makanya dia bisa sama dengan P sama dengan YJ. Jadi kayak aku nggak peduli X-nya apa, kayak gitu. Mungkin kasarnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu, eee, si suku itu bisa kita tulis sebagai, jadinya kita bisa tulis dia sebagai ini Y ini PY. Ini PY log 2 PY. Log 2 PY, yang adalah si HY itu sendiri gitu kan ya. Oke, jadi aman. Oke, kemudian habis itu, kita tinjau suku yang kedua, suku yang kanan. Sama sih, mirip kayak tadi. Tinjau suku K2. Suku K2. Ya tuh. Berarti kita tulis dia sebagai ini. Kita tulisnya dia normal atau enggak ya? Sebentar. Aku nontek dulu. Astagfirullah. Oh, salah.
tinggal dibongkar aja, bener juga. Oke, tadi kan PXY, tadi kita belum bongkar ya, kita tulis lagi aja dia sebagai menggunakan definisi yang ini, ya tulis aja lagi. Jadinya XY, P kita tulis sebagai PY, PXY. Sorry, PX diketahui Y, log 2, PXY. PX diketahui Y. Yang which is ini adalah si HXY ini. Ya udah, berarti ya jelas ya. HXY. HXY. Jadi jelas. Terbukti, terbukti. HXY sama dengan HY ditambah HX diketahui. Nah, seperti itu. Nah, itu tinggal apa ya namanya? Ya kalau dibalik-balik ya jadi HX ditambah HY diketahui X juga gitu aja lah ya, mirip ya. Sama aja. Paling ini aja sebenarnya yang apa? Harus ada ingatan peluangnya gitu. Harus ada pemahaman peluangnya sedikit. Kayak gitu. Oke, itu buat nomor 2. Cepet ya, Kak? Oke, terus kita ke nomor 3, ini terkait nulis Yeping, tahapan-tahapan Crypto Desk sama sistem Crypto AES. Dan ya udah itu mah Yeping aja lah ya, panjang kalau gitu. Ini, aku di sini aku ngasih 2 playlist tentang Desk sama tentang AES. Yang aku waktu itu dapatnya AS dan aku, belajarnya dari, YouTube ini gitu. Jadi agak clear. Nah, kalau nggak salah sih playlist-nya sekitar 1 jam sih. Jadi emang kalau baru banget enggak, tapi kayaknya nggak apa-apa. Kalian harusnya dapat kan ya? Ya kayak gitu. Nah, paling kita bahas ke B-nya, jelaskan mengapa sistem kripto AES disebut sebagai sistem kripto perkalian. Oke, jadi aku lupa si definisi, maksudnya nemu definisi si perkalian itu di mana, di PPT-nya, tapi aku perasaan pernah ingat ada gitu ya. Tapi maksudnya perkalian di sini itu atau karena ngomongin di ASDS ya, adanya confusion dan bukan deng, bukan, salah, bentar. Kata-katanya apa ya tadi? Be 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 oh iya bener nih. Oke. Intinya perkalian itu sebenarnya oh, sorry, ada operasi dasar yang dilakukan berulang-ulang. Yang dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Nah, salah dua. Dua jenis operasi dasar yang sering dipakai itu ada yang namanya confusion, ada yang namanya diffusion. Diffusion. Kalau confusion itu terkait dari kata asal, dari kata asalnya dipakain suatu fungsi yang benar-benar mengubahnya jadi si kata sandi gitu, atau bisa dibilang kayak substitusi lah. Jadi benar-benar kayak mengubah gitu. Individual bukan satu kata asal, sekelompok kata asal dengan kata asal lainnya itu berbeda. Sedangkan kalau diffusion itu lebih ke kayak, ngacak-ngacak si kata sandinya, kayak gitu. Ngacak-ngacak di sini ya mirip kayak, translasi atau permutasi ya biasanya di sini istilahnya. Jadi diputar-putar lah, di apa-apalah, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kenapa ASDES ini memenuhi kayak confusion dan diffusion ini, karena mereka masing-masing punya
confusion dan diffusion-nya itu sendiri gitu. Dan mereka juga, eee, yang paling penting mereka melakukannya berulang-ulang kayak si AES itu, bisa kayak 16 ronde atau 48, aku lupa. Ya pokoknya kayak satu iterasi aja panjangnya nauzubillah gitu. Jadi kayak nggak mungkin disuruh iterasi satu manual iterasinya, itu udah kayak, effort banget lah, gitu. Kayak gitu, dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Sama halnya dengan DES. DES juga, melakukan beberapa tahapan beberapa step dan diulang beronde-ronde. Makanya sangat ini memenuhi si perkalian ini. Dan, si confusion sama diffusion-nya sendiri itu di AES sama DES ada yang kayak, namanya aku nggak inget sih apakah di DES juga ada yang namanya S-box. Ini tuh literally, substitution box. Jadi kayak bener-bener kata kata asal apa tuh pasti ada kuncinya di sana gitu, yang beda-beda gitu. Dan juga ada apa ya tadi namanya, eee, permutation box gitu. Terus, oh iya betul, permutation box. Dan juga ya ada S-box, juga ada permutation box. Kalau saya ini di DES-nya, salah, permutation box ya dilihat aja lah ya di apa, di materi, di pemahaman ASDES-nya, permutation box kayak gitu. Nah, kalau saya di AS tuh adanya shift row, max column, dan lain-lain lah. Jadi ya banyaklah tahapannya, makanya disebutlah dia, sebagai sistem kripto perkalian, kayak gitu. Nah, ya itu mah tinggal yaping aja lah ya, dipanjang-panjangin aja. Itu aku ngerjain itu terakhir dan berapa, kayaknya 15 menit, 20 menit me-yaping. Seperti itu, oke. Kemudian kita bakal ke nomor 4, yaping aja intinya, ya. Yap yap. Oke. Nomor 4, tunjukkan bahwa jika bilangan bulat n memiliki r buah faktor prima berbeda, maka 2 pangkat r itu habis membagi, pesi n gitu ya. Eee, oke, nah di sini aku kayaknya mau ada sedikit tambahan ya, ada pembatasan asumsi dengan n ganjil atau n, habis dibagi 4 atau 4 habis membagi n, kayak gitu ya. Eee, ya seperti itu. Kalau nggak salah tuh karena dia punya ada contoh penyangkal soalnya kalau kata-katanya kayak cuma kayak gini. Contohnya itu adalah kalau misalnya tanpa tanpa pembatasan. Kalau misalnya kita pakai n-nya itu sama dengan 6. 6 itu kan faktor primanya 2 sama 3 ya. Berarti dia punya 2 faktor prima berbeda. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, tapi Pn-nya itu kan, Pn-nya itu kan Pn tuh banyaknya bilangan yang lebih kecil dari n, tapi relatif prima dengan n kan. Berarti yang sama 6 tuh itu 1 sama 5, berarti ada 2. Nah, ini kan berarti kalau sesuai dari sini pengennya 2 pangkat 2 habis membagi 2, padahal ya enggak gitu kan ya. 2 pangkat 2 nggak habis membagi 2 gitu. 2/4 habis membagi 2, kayak gitu. Jadinya, better dibatasi, seperti itu. Oke, nah untuk, eee, untuk nyelesainnya itu, ya aku bakal memanfaatkan, 2 teorema ini,
Yaitu fungsi P Euler itu adalah fungsi multiplikatif dan nilai Pn selalu genap. Jadi kalau misalnya, kita bisa kan ya nulis N itu sebagai perkalian faktor-faktor primanya. Jadi misal P1, alfa 1 dikali P2 alfa 2 sampai, R prima berbeda gitu ya, PR alfa R kayak gitu. Nah karena mereka faktor-faktor prima, tentunya Tentunya GCD dari mereka, PI, PJ itu tidak sama dengan satu salah, sama dengan satu untuk I sama dengan I tidak sama dengan J kan ya. Jadi mereka, relatif prima, fungsi multiplikatif. Oke. Nah, setelah ini maksudnya aku mau jelasin dikit. Fungsi multiplikatif itu misalnya kita punya PMN, itu sama dengan PM kali PN jika MGCDMN itu sama dengan satu. Jadi MN-nya relatif prima. Makanya fakta yang ini penting gitu. Berarti kan kalau misalnya kita hitung Pn kita punya P dari P1 alfa 1, P2 alfa 2, dan sampai PR alfa R. Kayak gitu. Nah, menggunakan sifat fungsi multiplikatifnya, kita bisa tulis dia sebagai Pi P1 alfa 1 dikali Pi P2 alfa 2 sampai Pi PR alfa R. Kayak gitu. Oke. Nah, baru di sini kita bagi dia dua kasus, yaitu ganjil atau 4 itu habis membagi N. Kayak gitu. Nah, kalau untuk N ganjil. Kalau misalnya N-nya ganjil, tentunya PI itu akan ganjil. Enggak juga sih, ini nggak perlu, bentar. Kalau untuk N-nya ganjil, ya boleh deh. Untuk N-nya ganjil, PI pastinya tentunya ganjil semua kan ya. Ganjil untuk I elemen, bolehlah. Elemen 1 sampai R gitu ya. Yang artinya ganjilnya juga pun PI-nya lebih dari 2 gitu kan ya. Nah, karena PI lebih dari 2, kita bakal pakai teorem 4, yaitu ini, Pn selalu genap. Artinya, apa teh, Pi aduh duh duh, berarti gimana nulisnya? Ya berarti Pn yang sama dengan itu, segini aja deh. Menggunakan teorema 4, yang ini, teorema 2, berdasarkan teorema 4, haruslah Pi dari PI alfa I, Pi dari PI alfa I untuk I elemen 1 sampai R itu genap. Sehingga ada R suku genap. Ada R perkalian R suku genap. Perkalian R suku genap. R suku genap. Nah, maksudnya kan ya ininya genap, ini genap, ya suku-sukunya lah ya, suku PI dianggap satu suku gitu ya. Perkalian R suku genap artinya yang masing-masing suku, 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 artinya yang
Masing-masing suku habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Berarti ada R suku yang habis dibagi 2. Berarti berarti duanya ada R banyaknya gitu. Kayak gitu. Habis dibagi 2. Nah, haruslah 2 pangkat R habis membagi PN. Kayak gitu. Ya, yang bagian tadi terakhirnya agak nggak enak sih kalau ditulis, tapi better kalau kalian tulis, boleh lah. Kayak gitu. Ya, kayak, atau mungkin bisa ditulis kayak 2 habis membagi, apa teh, pi, pi P1 alfa 1, alfa 1, maka 4, 2 atau 2 kuadrat habis membagi pi P1 alfa 1 pi P2 alfa 2 dan diterusin sampai ya 2 pangkat R salah habis membagi pi P1 alfa 1 sampai pi PR alfa R yang adalah PN gitu. Kayak gitu. Mungkin juga bisa ditulis kayak gitu. Mungkin ya. Aku juga terlalu ini. Nah, itu kalau kasusnya dia ganjil. Kalau misalnya kasusnya dia habis dibagi 4, untuk N habis dibagi 4, dibagi 4, maka gimana ya ngomongnya ya? Nah gitu tuh. Misal kita misalin ini kan dibagi 2 kuadrat lah ya, dibagi 2 kuadrat. Misal P1 kita tulis faktor 2 itu sebagai P1. Berarti kan artinya N ini sama dengan P1 alfa 1 bla 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 sampai PR alfa R, yaitu 2 alfa 1 sampai PR alfa R, ya gitu. Nah, dia pastinya tentunya bakal lebih besar karena habis dibagi 4, dia berarti ya bisa aja faktornya 8, bisa aja faktornya 16, dan lain-lain kan ya. Atau kayak gini deh. Oke kayak gini. Misal, lebih ininya, akibatnya alfa 1 itu, gading. Gimana ya nulisnya? Nah gini aja. Misal P1 2, maka si alfa 1 itu pasti paling kecilnya 2 gitu. Karena dia habis dibagi 2 kan. Habis dibagi 2 pangkat 2, sorry. Makanya minimal banget gitu dia tuh 2 pangkat 2 karena dia habis dibagi 2 pangkat 2 si P1-nya. Maka ini tuh bisa ditulis jadi 4, ya 4 aja langsung lah ya. 4 dikali P2 alfa 2, 4 dikali P2 alfa 2 sampai PR alfa R. PR alfa R. Nah, aku misalnya katakan tulis dia sebagai M. Nah, dari yang pertama, dari bagian pertama, dari yang atas ini, diperoleh bahwa ini kan dari 2 sampai R ya, dan P2 sama P2, P3, P4 sampai PR tuh itu ganjil semua kan, karena faktor prima genapnya udah di 4 ini.
gitu. Berarti ini semua P2 sampai PR itu ganjil semua, yang artinya M ini akan ganjil. Nah, makanya dari, kita bisa menggunakan, yang ini, menggunakan yang bagian pertama, dan dari 2 sampai R itu bakal ada R-1 kan ya. Makanya ini pasti diperoleh 2 pangkat R-1 habis membagi PM. Nah, dan tentunya 2 habis membagi 4 gitu. Jadi ya, eee, salah, bukan 2 habis membagi 4. Kita menggunakan teorema 4 lagi, atau nggak usah sih sebenarnya, hitung aja pi 4-nya. Pi 4-nya itu ada 2, ya jelas jelas 2 habis membagi pi 4 gitu. Akibatnya, ya udah karena 2 habis membagi pi 4, 2 dikali 2 pangkat R-1 yang sama dengan 2 pangkat R, itu habis membagi, atau gini dulu 2 pangkat R yang adalah 2 dikali 2 pangkat R-1 itu habis membagi pi 4, bukan pi 4, ini kan gimana ngomongnya? Oh gini, sorry 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 sorry. Entar, kayak gitu, ya enggak sih sebenarnya. Jadinya lebih ke memastikan P1 itu akan lebih dari 2 sih sebenarnya kan ya. Jadi tentu berdasarkan teorema 4, bukan karena 4-nya sih. Berdasarkan teorema 4, jadinya 2 habis membagi pi P1, alfa 1 gitu. Seperti itu. Nah, jadinya, eee, ya udah, makanya jadinya ditulis kayak tadi, P1 alfa 1 dikali V PM. VM. Nah, gini kan ya sama aja menggunakan sifat multiplikatif karena tentunya ini kan dia 2 ya, ini 2, terus ini adalah bilangan-bilangan ganjil, jadi tentunya mereka relatif prima, jadi aman aja, bisa kita tulis sebagai Pn, kayak gitu. Oke, akibatnya ya udah terbukti terbukti. Kayak gitu. Oke. Wah, cepat ternyata. Alhamdulillah. Oke, jadi itu buat nomor 4, ya harusnya aman lah ya. Kok ada yang oke, eee, gampang aja, nggak gampang deng, sulit. Oke, terus kita ke nomor 5, kita dikasih teks sandi Vigenère sebagai berikut, bla 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 bla. Dengan menggunakan teks Kasiski, tentukan panjang kuncinya dengan meninjau 2 pasang substring. Oke. Jadi, ini buat tes Kasiskinya, cara kerjanya, kita mencari pasangan segmen yang identik panjang 3. Sebenarnya nggak harus panjang 3 sih, lebih ke kalau misalnya harusnya ini juga disebut ya, kalau misalnya kita punya panjang 2 atau kita bahas dulu deh sebentar ya. Identik panjang 3 dan catat jarak di antara posisi awal dari 2 segmen tersebut. Jika kita peroleh jarak-jarak tersebut D1, D2, dan D sekian, maka kita dapat menduga bahwa M pembagi bersama terbesar dari nilai DI tersebut dan M ini bakal merupakan panjang kuncinya gitu ya. Nah, eee terus kenapa di sini diminta nyari pasangan segmen identik yang panjangnya 3? Lebih ke kemungkinannya lebih kecil kalau, itu cuma kebetulan identik gitu. Maksudnya
Kayak ini kan, kayak kalau misalnya identik mah ya udah ini Kak yang ini, sama Kak yang ini, sama Kak yang ini, sama Kak yang ini, sama Kak yang mana ya aku hitung ininya gitu, apa teh, ngitung jaraknya, terus hitung panjang kuncinya. Nah, tapi kan kayak aduh aku lupa sendiri Vigenère gimana, eee bisa aja kalau itu tuh emang kebetulan yang, sebenarnya itu dari 2 kata asal 2 karakter kata asal berbeda, tapi ketika dipakein, Sandi Vigenère, hasil enkripsinya sama gitu si karakternya. Nah, kan apalagi Vigenère tuh, nggak ini kan, Vigenère tuh dia nggak, substitute sorry, Vigenère tuh dia nggak substitusi secara satu-satu kata asalnya kan, mengambil sekelompok kata asal, mengambil sekelompok-sekelompok kata asal, terus aplikasiin si kuncinya gitu kan. Ya bisa aja terjadi kebetulan bahwa bahkan dengan kata asal dan kunci yang berbeda, hasil enkripsinya sama gitu. Sedangkan kalau panjangnya 3 itu kemungkinan kebetulannya tuh lebih kecil. Jadi kayak kalau misalnya ketemu bahkan panjangnya 4 panjangnya 5 yang identik, lebih sangat mungkin lagi sepertinya, kayak gitu. Nah, tapi balik lagi sebenarnya nggak harus banget 3 gitu ya. Jadi yang penting substring-nya, tapi kayaknya lebih panjang, substring-nya lebih terpercaya. Nah, kalau di sini, kalau misalnya kita coba cari yang 3 dulu aja kali ya. Kalau yang 3 di sini itu bisa dilihat ada di sini, di KXQ sini, sama di KXQ sini. Nah, habis itu kita mencatat jarak di antara posisi awal dari 2 segmen tersebut gitu ya. Berarti, di sini ini kan posisi awalnya 1 ya, posisi awalnya 1 dan ini kalau misalnya dihitung ini posisi awalnya 16 kayak gitu. Aduh duh, jelek. Posisi awalnya 16 berarti jaraknya D1 itu bakal 16 kurang 1 yang adalah 15 gitu ya. Nah, kemudian kita katanya cukup meninjau 2 pasang substring, berarti kita cari lagi sepasang lagi substringnya. Nah, harusnya sih yang bisa kelihatan di sini itu kayak KQ. Di sini sama di sini. Si ini tuh posisinya 9 dan yang ini posisinya 21. Gitu nggak ya? Posisi K-nya berarti ya, posisi awalnya. Makanya ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Oke? Dan dilakukan hal yang sama buat yang selanjutnya. 9, 2, 1. Berarti D2-nya itu 21 kurang 9. Sama dengan 12. Nah, habis itu setelah kita memperoleh D1, D2, dan lain-lain, kita bisa menduga bahwa M menjadi si panjang kuncinya adalah pembagi bersama terbesar, which is GCD gitu. Artinya kita hitung aja GCD dari 15 sama 12 yang adalah 3 gitu. Jadi M-nya itu kemungkinan dugaannya adalah 3. Seperti itu. Oke, nah itu buat, soal UTS tahun lalu. Ternyata ya kalau udah tahu ininya sih nggak susah ya, tapi kan yang susah mikirnya emang sih ya. Semangat ya. Diskusi kelompok. Si kelompok 1, 2, 4, 25, 26 sorry. 25, 26. Oke, kita bahas, habis itu kita bahas ke diskusi kelompok, sebelumnya apakah ada pertanyaan buat yang UTS tahun lalu? Aku coba tunggu sampai 23 ya. 903 sorry, 903.
Kak, Hmm, silakan. boleh balik ke nomor satu depan? Balik ke yang mana? Nomor satu. Oh, nomor satu. Boleh nih. Oke, kan udah ketemu IF sama KX-nya ya. Berarti kesimpulannya gimana? Sorry, gimana? Boleh diperbesar gak? Diulang dan diperbesar. Oh iya, kan sudah ketemu nilai IF sama KX-nya itu ya. Mm, mm, mm. Terus jadi kesimpulannya gimana ya? Oh, kesimpulannya ya? Nggak, apa ya? Apa yang disimpulkan ya? Aku juga gak tahu, bener-bener cuma minta dibandingin doang sih sebenarnya kemarin tuh. Bentar. Sebenarnya itu lebih ke ngomongin entropi itu lebih ke ngomongin si ininya kan ya. Di sini kan si keamanannya. Kita coba lihat ya. Apakah apa apa arti masing-masingnya? Entropi. Deskripsi dapat ukuran matematis dari studi hitung sebagai fungsi. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih tujuannya buat yang gagalnya kayak gitu ya. Oke, Kak, nggak apa-apa. Oke. Baiklah. Ntar nggak ada juga ya di sini ternyata. Hmm, Kemarin ada bahasannya nggak ya itu? Oke. Sorry ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kayak abis ini aku coba cari juga. Oke, baiklah. Sip, thank you, Jonathan. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke diskusi kelompok yang kemarin. Sorry. Bentar. Oke, yang pertama menentukan nilai A dan B agar matriks di bawah ini memiliki inverse atas Z26. Nah, ini sebenarnya tinggal menggunakan lema ini saja, yaitu berarti kita perlu mencari determinan biar GCD-nya dengan 26 itu 1. Ya udah, ini misalnya kita tulis dia K, kita hitung determinan K sama dengan karena ini 2 kali 2 tinggal AB min 2 kali 0 ya, AB aja gitu kan ya. Nah, ya udah kita mencari yang GCD-nya dengan 26 1. Sebenarnya ya apapun juga bisa ya berarti ya. Berarti ini ya udah bebas aja mau A-nya. Misalnya 3, B-nya 1. Boleh. Berarti kan GCD 3 sama 26 1. Berarti tinggal pilih aja A sama B yang sesuai biar GCD-nya 1. Gitu. Berarti yang penting AB jangan 2 atau AB dan AB jangan 13. Seperti itu. Udahlah ya itu mah. Tinggal ingat aja nggak pakai lemanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ngomongin sandi permutasi. Sorry. Ngomongin sandi permutasi. Misal kita punya N dan M bilangan bulat, kita menuliskan kata asal ke dalam matriks N kali M berdasarkan baris. Misalnya, maka diperoleh kata sandinya yang membaca per kolom. Sebagai contoh, jika N sama dengan 3 dan M sama dengan 4, serta kata asalnya kombinatorik, maka diperoleh seperti itu. Kita tulis kata asalnya baris, maka kata sandinya dibacanya kolom Kio, ONR, MAI, BTK. Jelaskan bagaimana kita melakukan dekripsi suatu kata sandi sembarang bila diketahui nilai M dan N. Ya, sebenarnya ini kan ya gampang lah ya. Ini tinggal yaping juga aja. Ya udah tinggal istilahnya kita tinggal kalau kita udah tahu nilai M sama N-nya mah ya udah kita tinggal tulis aja, tulis kata sandi
kata sandi pada matriks ukuran n kali m ya, atau n kali m, sorry. N kali m secara kolom, berdasarkan kolom. Berdasarkan kolom, ya tinggal dibalik aja ya tulisannya. Berdasarkan kolom, maka akan diperoleh kata asal dengan membaca matriks berdasarkan baris. Kayak gitu. Kan baris. Sorry, sebentar ya. Aku matiin dulu. Mute. Oke. Habis itu. Wah, udah habis ternyata. Wow. Oh my God. Oke, terus minta dekripsi menggunakan metode Anda. Ini aku tuh belum nyobain sih sebenarnya. Apakah ada yang mau spoiler N sama M-nya berapa? Kayak gitu. Aku jujur belum nyobain ini. Tapi ya gitu. Mungkin kalau kayaknya lebih better. Kalau saya ini tadi panjangnya 30, jadi antara N-nya 5 atau N-nya 5, M-nya 6 atau M-nya 5, N-nya 6. Gitu. Probably kita coba dulu aja. N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, anak isinya ini semua ya. Panjang sandinya 30. Kemungkinan N-nya. Kalau misalnya matriksnya lengkap sih sebenarnya. Ada yang ini kah? Oh, 6 sama 5. Oke, thank you. Terima kasih atas spoilernya. 5, N-nya 5 atau M-nya sama dengan 6. Sebenarnya ini kalau kata sandinya enggak pas dengan NM-nya sulit sih. Tapi untungnya bisa pas. Oke, udah kalau misalnya N-nya 6, M-nya 5, kita tulislah dia. Berarti SIAA EA, terus SIAAEA N LN RS NIAD MI ADMI DAH IUY IDS PTA. Sandi ini adalah sandi permutasi ya. Lucu banget Ibu. Oke, baiklah. Oke, ya itu mah adalah ya, gampang. Seperti itu. Oke. Jauh sekali Ibu. Lanjut kita ke nomor 3, pandang sistem kripto dengan kata asalnya, plain text-nya ABC, himpunan kuncinya K1, K2, K3, dan ciphertext-nya 1, 2, 3, 4. Misalkan kita memiliki matriks enkripsinya sebagai berikut. Tralala, trilili. Kemudian diketahui bahwa kunci dipilih dengan peluang yang sama dan distribusi peluang kata asal adalah ini. Kita diminta menghitung entropi-entropiannya. Seperti itu. Sorry, sebentar. Ini berapa? Oke.
Yaudah, ini kita ada kata-kata ini, kunci dipilih dengan peluang yang sama. Berarti ya udah, berarti P karena kita ada 3 kunci, K1, K2, K3. Berarti kita punya PK1 sama dengan sepertiga, sama dengan PK2, sama dengan, ya, sama dengan PK3. Atau nggak ada yang gini aja, kenapa gitu dah. PK2 sama dengan PK3. Sama dengan sepertiga. Oke, terus kita udah punya PPA, PP gitu ya, peluang P. Tinggal sebenarnya kita peluang C-nya. Seperti itu, sebentar. Satu mate. Kita hitung dulu aja dari HP-nya. HP. Dari apa, entropi plain text-nya. Ya, seperti tadi ya, minus dari X elemen P cantik. P cantik dari PX log 2 PX. Seperti itu. Berarti kita peroleh udah min dari nggak usah. Min dari masukin yang ininya berarti kan ya. Karena ini udah peluang masing-masing. Iya, betul. Masing-masing ABC-nya, masing-masing kata asalnya. Ya udah, PA tambah PB tambah PC. Sorry. Salah. Log PA, log 2 PA, tambah bla 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 bla. Sampai, aduh, ya udah tulis aja lah ya. PB, log 2, PB, ditambah PC, log 2, PC. Seperti itu, ini ke sini. Nah, kalau dihitung, aku belum menghitungnya, adalah minus dari setengah. Oh my god, effort. Mana log 2? Log 2. Nah, di sini tuh nggak ada log 2. Makanya kepencet nyalen. Dasar emang. Setengah. Tambahin, ya sekian lah ya sebenarnya. Udah dapet. Berapa tadi teh? Sepertiga. Log 2, sepertiga. Oh my god. Sepertiga. Sorry. 1/6. Log 2. 1/6. Oke, yang adalah minus lagi 1,4 ini di ini ya. 4591. Mudah ya. Seperti itu. Oke. Terus ya udah yang buat ada yang C dulu ya. Ada yang peluang ciphertext.
kita perlu cari dulu buat peluang-peluang masing-masingnya. Berarti kita perlu mencari P, C cantik, A, 1 deng, sorry. PC1, C2, dan lain-lain. Oke, well, dari sini bentar. Aku lupa caranya gimana. Sakedap. Oke, kita mulai menghitungnya dari menggunakan si probabilitas Y. Oke, sebentar ya. Aku bingung sendiri sama catatan aku. Wait a minute. Sorry. Kita bakal menggunakan yang namanya, kenapa seperti itu ya? Duh, aku belum nyiapin dasar. Oke, menggunakan si peluang apa teh? Peluang gabungan kata asal dengan kunci. Dan ini tentunya saling bebas kan ya. Nah, ya kita hitung satu-satu ya. Berarti kalau misalnya, nah karena dia ya kalau peluangnya apa sih, peluang kata asalnya udah dari mana dan ke peluang kuncinya juga dengan peluang yang sama, kan tentunya berarti kita pemilihan kunci dan pemilihan kata asal tuh tidak ada hubungannya ya. Berarti apa, di mereka saling bebas. Saling bebas. PPPK saling bebas. Saling bebas. Nah, misal coba kita yang satu dulu. Yang satu dulu tuh ketika A-nya kata asalnya A, kata asalnya A dan kunci yang dipilihnya K1 gitu, sama kata asalnya C dan kunci yang dipilihnya K3. Makanya untuk menghitung peluang 1, kita hitung peluang ketika ketika kata asalnya A dan kuncinya yang dipilih K3, dan ditambah ketika peluang asalnya kata asalnya C dan kunci yang dipilih, ini kuncinya K1. Dan ini kuncinya K3. Kayak gitu. Nah, kita pakai fungsi saling bebasnya, berarti kita dapat PA-nya tadi berapa? Setengah. Sorry. PA dikali PK1 ditambah PC dikali PK3. Berarti kita peroleh, oke, ya benar, paham, understand. Tadi PA itu setengah, PK1 sepertiga, ditambah ini yang 1/6 dikali sepertiga. Yang hasilnya adalah, berapa tuh? Berapa? 1/6 ditambah 1/18. 2/9. Dan melakukan hal yang sama dengan yang lain, nanti akan ditemukan kalau P2 itu sama dengan 5/18. Kalau P3 itu sama dengan
Berapa tuh? Sepertiga. Dan P4, ada 4 ya? Iya, ada 4. Ya, betul, ada 4. Itu bakal ada sebesar eh, hmm? Oh, seperenam. Seperenam. Seperti itu. Nah, berarti kalau yang 2 itu dari BK1 sama AK2. Ini PB K1 tambah PAK2. Kalau yang ini dari banyak ya. Wah, banyak. CK1 atau BK1. Ya udah CK1 di PCK1 tambah PBK2 tambah PAK1 K3, sorry. Kalau yang ini dari PCK2 ditambah PBK3. Nah, itu baru si apa teh? Baru si ininya. Apa ya? Baru si peluangnya. Jangan lupa dihitung lagi berarti si apa namanya? Entropinya. Ya udah berarti kan minus dari X elemen C cantik PX atau PC lah. PC log 2 PC. Seperti itu. Salah. PC-nya bukan begitu. PC. Kayak gitu. Dan ya udah, effort aja lah ya. Seperti itu. Harusnya nanti ini dapat sekitar berapa coba? 1, tadi bener ya? Oh ya, tergantung perhitungan lah ya. Ya, nantilah dihitung. Kayak gitu. Nanti di catatannya ditulis hasilnya berapa. HK. Ya kalau HK, mah kan kita udah punya ininya semua ya. Udah punya ini semua juga bisa ditulis juga. Tinggal 3 minus 3 dikali PI log sepertiga log 3. Sepertiga log sepertiga. Ya udah sisa log 2 sepertiga. Ya udah sisa minus log 2 sepertiga aja. Which is berapa? Ini masih bisa ditulis lah. Minus log 2 dari sepertiga. Karena kan masing-masing kunci peluangnya sama ya. Ini sekitar 1,585. Harusnya seperti itu. Betul, betul, betul. Ini harusnya sekitar 1,954. Oke, terus apa? Setelah itu HKC, HKC dan HPC. HK diketahui C dan H lagi. K lagi H. Ini berarti adalah menggunakan rumus yang tadi. Lupa rumusnya apa. Kita pakai rumus yang ini. PY, PX, X diketahui Y berarti PY, oke. Berarti penjumlahan semua C, elemen C cantik, K elemen K cantik. Ya, gitu. PC, PK diketahui C, log 2 PKC, PK diketahui C.
Nah, untuk PKC-nya sendiri, berarti PKC itu kan, sorry, PK diketahui C itu oh my god. Wah, tapi ini effort banget ngitungnya. Wow. Oke. Ya, ini tuh apa sih ininya? Oh, wait. Enggak, ding. P C diketahui K dibagi PC ya. Oh my god, effort teman-teman ya. Masalahnya C-nya bergantung sama K ya. Kata sandinya bergantung sama K. Sepertinya kita lebih baik menggunakan sifat sebelumnya. CK, sorry. Kan aja ada fungsi ya kan. PK 3, 3, 23. Oh my god. Bingung juga ternyata. Kayaknya agak sulit ini ya. Oke deh, nanti kayaknya kalau aku kelamaan akan terlalu lama. Kalau bukan terlalu lama sih lebih tepatnya. Aku juga agak masih memproses harus dibagaimanakan. Mungkin ya nanti aku bakal lengkapin buat ininya mah. Nanti bakal aku lengkapin. Kayaknya kita nggak bakal pakai cara ini sih ya. Karena ribet nyari ininya. Fungsi bersyaratnya emang entropi bersyarat ini. Gitu. Seperti itu. Mungkin kalau gitu, apakah dari kalian mungkin ada yang karena masih setengah sejam 20 menit bahkan sebenarnya. Ada yang mungkin ada soal yang mau ditanyakan selagi aku memahami. Memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan yang ini. Oh, enggak ding. Tadi mah HX 9 HX tambah HX tambah HX diketahui Y. Tapi kalau HCK-nya itu kita menggunakan sifat tadi ya. Bisa sih. Maka koma C sama koma C ini. Maka diketahui C itu sama dengan HC. Jangan. Maka jangan dong C berarti benar. Maka diketahui C. Bisa seperti itu. KC itu PI KC. Peluang. Ya, kalau peluang X-nya ini, K-nya ini, itu harusnya lebih mudah sih.
Kalian udah tidak ada pertanyaan ya? Kripto mah gampang lah ya. Oke deh, sebentar. Duh, aku tuh belum ngerjain, jadinya kayak begini deh. KI dengan C-nya sama dengan CI. Ulang K-nya 1. Ulang K-nya 1. Si C ini bergantung terhadap si kata sandi bergantung terhadap kunci. Oke, ini kayaknya kelamaan deh. Kayaknya akunya nggak kepikiran. Sorry ya. Dan melihat eh kalian juga gak ada mungkin masukan pertanyaan. Kayaknya lebih baik aku cukupkan di sini. Tapi tenang aja buat si catatannya bakal aku lengkapin. Tapi daripada kalian bengong nungguin aku di sini, aku kayaknya bakal cukupin sampai sini aja dulu. Biar nanti aku selesain sendiri dengan gumaman-gumaman aku. Kayak gitu. Oke, sekali lagi makasih teman-teman. Sorry banget ada beberapa kelepasan dan beberapa pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Mungkin aku balikin lagi ke akademik. Thank you. Thank you, Kak.